Halo Ibu dan teman-teman semua, kali ini kami akan membahas salah satu kisah inspiratif dari tokoh agama, yaitu Romomangun. Siapa sih Romomangun? Romomangun adalah salah satu tokoh Katolik Indonesia yang dikenal sebagai pastor, arsitek, dan aktivis sosial. Romomangun memiliki nama lengkap Yusuf Biliarta Mangunwijaya. Beliau lahir pada tanggal 6 Mei 1929 di Ambarawa, Jawa Tengah, dan wafat pada tanggal 10 Februari 1999 di Jakarta. Nah, Romo Mangunwijaya ini merupakan putra dari Julianus Sumadi yang merupakan mantan ketua DPRD Magelang pada masa Hindia Belanda. Pada tahun 1936, ia mulai menempuh pendidikan di His Franciscus Xaverius di Muntilan, Magelang. Lalu setelah lulus pada tahun 1943, ia melanjutkan ke STM Jetis di Yogyakarta. Nah, di sana dia mulai menunjukkan minat yang mendalam tentang dunia filsafat dan sejarah dunia. Selama masa kependidikannya, sebelum sekolah itu dibubarkan setahun kemudian, ia aktif berpartisipasi dalam kegiatan Kinrohoshi yang diselenggarakan oleh tentara Jepang di lapangan balapan Yogyakarta. Romo Mangunwijaya memiliki kontribusi dan peran di berbagai bidang, seperti di bidang sastra, di bidang arsitektur, dan di bidang pendidikan. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu di bidang sastra. Beliau merupakan penulis produktif dan karya-karyanya itu mencangkup novel, esai, dan buku-buku filsafat. Lalu karya terkenalnya itu ada Burung-Burung Manyar yang dipublish tahun 1981 yang merupakan novel yang mengangkat konflik pribadi dalam latar perjuangan Indonesia dan memenangkan penghargaan Ruang Sastra Asia Tenggara atau Sea Right Award. Lalu yang kedua ada Ikan-Ikan Hiu Idohoma dan berbagai esai tentang kehidupan sosial dan politik. Tulisannya seringkali berisi kritik terhadap ketidakadilan sosial, politik, dan isu-isu lingkungan. Yang kedua di bidang arsitektur. Beliau merupakan arsitek yang menggabungkan elemen arsitektur modern dengan nilai-nilai budaya lokal. Karya-karyanya mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan, masyarakat kecil, dan estetika tradisional. Karya-karyanya meliputi pemukiman warga tepi Kali Code Yogyakarta, Kompleks Religi Sendang Sono Yogyakarta, Gedung Keuskupan Agung Semarang, Gedung Bentara Budaya Jakarta, Gereja Katolik Jetis Yogyakarta, Gereja Salib Suci Cilincing Jakarta, Markas Kawihan II, Biara Terapis Gedono Getasan Semarang, Gereja Maria Assumpta Klaten, Gereja Katolik Santa Perawan Maria di Fatima Sragen, Gereja Maria Sabta Duka Mendut, Gereja Katolik Santo Pius X Blora, Wisma Salam Magelang, dan yang terakhir ada altar dan tabernakel di Gereja Pertapaan Santa Maria Rawaseneng. Romo Mangun dikenal sebagai pembela kaum marginal, maka dari itu ia membuat komunitas di bantaran Kali Code Yogyakarta yang dihuni oleh masyarakat miskin. Ia tidak hanya menyediakan tempat tinggal untuk mereka, tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, karyanya di Kali Code ini sangat diakui di dunia dan mendapatkan penghargaan Aga Khan Award of Architecture pada tahun 1992. Nah, lalu untuk peran Romo Mangunwijaya yang ketiga adalah di bidang pendidikan. Nah, konsep pendidikan Romo Mangun ini adalah belajar sejati yang memerdekakan manusia. Tujuannya untuk mengembangkan seluruh kemampuan peserta didik untuk bereksplorasi, berkreativitas, dan integral. Untuk kontribusi Romo Mangun di bidang pendidikan, yang pertama, yaitu mendirikan Sekolah Dasar Eksperimental Canisius Mangunan di kawasan Sleman, Yogyakarta. Yang sekolah itu merupakan hasil kerjasama Romo Mangun dengan sahabatnya dan menggunakan konsep pemikiran Romo Mangunwijaya dalam proses pembelajarannya. Lalu Romo Mangun juga mendirikan Laboratorium Dinamika Edukasi Dasar atau biasa disebut dengan DED yang merupakan lembaga nirlaba yang berfokus pada pendidikan dasar untuk anak-anak miskin dan terlantar.
Romomangun juga membangun gagasan sekolah dasar eksploratif untuk penduduk korban proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah dan penduduk miskin di pinggiran Kali Code, Yogyakarta. Selanjutnya ada nilai-nilai agama yang dianut dalam tindakan dan karya dari Romomangun. Yang pertama, Romomangun itu menghayati hidup dengan kesederhanaan dan pelayanan yang penuh kepada sesama manusia. Romomangun ini percaya bahwa pembangunan bangsa ini harus dimulai dari mencari solusi untuk kemiskinan, pendidikan, dan penghormatan kepada budaya-budaya lokal. Lalu untuk prinsip dari Romomangun ini mencerminkan nilai-nilai universal seperti kasih, keadilan, dan solidaritas. Warisan Romomangun tidak hanya berupa karya fisik, tetapi juga pemikiran yang menginspirasi dan memotivasi banyak orang agar tetap peduli terhadap lingkungan dan sesama manusia. Sampai sekarang, Romomangun dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan kemanusiaan di tengah-tengah pluralisme di Indonesia ini. Selanjutnya ada dampak positif dari tindakan tokoh, yaitu Romomangun bagi sesama kita atau masyarakat. Yang pertama ini menata perkampungan di bantaran Kali Code. Romomangun menata dengan rapi kawasan tersebut. Rumah-rumah yang dibangun kembali oleh Romomangun dicat warna-warni agar dapat menarik para pengunjung atau para wisatawan dan lebih terlihat indah. Selanjutnya, membela rakyat yang tertindas. Romomangun membela rakyat yang tertindas dari pergusuran di kawasan Kedung Ombo, Jawa Tengah. Selanjutnya, Romomangun sangat menghargai nilai budaya lokal, yaitu dengan cara mengembangkan arsitektur yang menunjukkan nilai-nilai budaya. Romomangun juga memotivasi dan sangat menginspirasi banyak orang dari tindakan-tindakan yang beliau perbuat. Sehingga Romomangun dikenal sebagai tokoh yang sangat memperjuangkan kemanusiaan dan sangat menginspirasi bagi kita semua.